Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama saya dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, seperti biasa. Ini enggak seperti biasa. Kali ini beda dari biasanya ya. Kenapa tuh? Seperti yang udah kalian lihat di judulnya ya. Hari ini Saina dan Michelle tidak akan membahas topik tertentu ya, tapi hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, para pendengar kita yang jiwa keponya udah menggebu-gebu kali ya. Pertanyaan gue dijawab nggak ya? Jawabannya apa? Oke, jadi kita udah dapat beberapa pertanyaan gitu ya, dan bakal langsung kita jawab juga sekarang ini. Jadi buat kalian yang udah yang kemarin udah sempet nanya nih, didengerin sampai akhir karena kalian pasti penasaran banget kan jawaban kita tuh apa, karena Michelle sama saya tuh seneng banget dikepoin ya kebetulan. Jadi pertanyaan apapun akan kita jawab sih selama masih sesuai dengan norma yang berlaku ya. Benar banget. Di tempat kita kebetulan lagi sama-sama hujan ya. Iya, bener nih. Petirnya nih gede-gede banget karena waktu itu kalau kalian inget di episode datang bintang tamunya. Kalian inget gak sih di podcast yang episode apa ya, Shal, waktu itu kita ada bilang tuh apa ya? Kita bilang kalau kita bakal collab sama Thor sama Loki, dan kebetulan terusan datang ya. Jadi kalau misalnya selama kita berbincang-bincang berdua terus kalian ada denger suara petir itu artinya Thor kan? Kencang banget. Thor tuh mau, tapi kebetulan karena dia dewa ya, jadi katanya tuh beda gitu, jadi agak sulit dimengerti kaum awam ya. Jadi ya mohon mohon bersabar aja, nanti kita coba untuk mentranslate ya. Yoi. Oke deh, kalau gitu nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya, stay safe guys. Kabar nih, gimana sih kabar kamu? Baik dong, pastinya baik. Jadi kabarku baik dan ya sehat-sehat juga. Stay safe juga buat kamu yang ngasih ini bukan pertanyaan sih ya. Ngasih apa ya? Ngasih sapaan kali ya. Pertanyaan dan sapaan dijadikan satu. Oh iya benar. Jadi persapaan. Kabar aku juga baik, kabar kita berdua baik, kita juga sehat-sehat, kita juga aman ya. Stay safe juga buat kamu yang sudah kasih persapaan ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membagi waktu untuk kuliah dan podcast, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang lain? Coba Michelle boleh dijawab dulu, gimana nih cara bagi waktu untuk podcast, untuk kuliah, dan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, kayak dosen gitu. Ini pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Karena gini, sejujurnya ya, kadang tuh kita juga agak kesusahan gitu kan bagi waktu buat podcast dan kuliah dan kegiatan yang lain dan gitu, karena jadwal kita berdua tuh padat gitu ya, apalagi ntar besoknya kita harus ke New York ya katanya ya. Jadi padat banget, susah banget untuk menyamakan jadwal ya, karena juga bidang aku sama bidangnya Michelle kan beda ya. Terus juga jadwal kita tuh punya jadwal rapat masing-masing gitu loh guys. Jadi gitu loh untuk jadwal yang kosong gitu. Jadi kebetulan banget hari ini ada jadwal kosong. Ini pun tadi kita mulainya sore ya, Shell, karena pagi kita ada meeting masing-masing. Jadi ya kalau ditanya gimana bagi waktunya sih hoki-hokian aja sih ya. Kalau misalnya ada ini agak sesat ya jawabannya ya. Kalau misalnya lagi ada jadwal aku yang kosong, jadwal misalnya yang kosong, ya itu berarti lagi hoki, ya udah kita langsung bikin podcast. Aduh guys, sesat banget ya. Jadi gini ya, kita tuh bagi waktunya itu karena full dari Senin sampai Jumat kuliah. Aku sebenarnya kalau aku hari Rabu libur sih gitu kan. Nah cuma kadang akunya libur, saya nanya ada apa gitu, kamu akan bisa kerja kelompok atau apa gitu, makanya nggak bisa. Nah biasanya kita ganti-ganti sih harinya, entah hari
Selasa, Selasa. Kamis, ya gitu kan. Yang pasti nggak bisa itu Senin, karena Senin itu aku itu kelas itu sampai sore Sampai banget. malam. Iya, sampai malam, bahkan kadang malamnya itu ada sampai jam 8:30 malam gitu kan. Jadi Ya itu kuliah sama kerja ngaruh ya. Iya, makanya jadi pasti nggak bisa. Jadi biasanya tuh kita seringnya tuh Selasa gitu ya, Selasa, kapan Rabu kalau lagi kosong gitu. Terus Jumat juga Jumat pernah. sesekali. Ya, tapi paling sering tuh Selasa gitu. Iya. Ini aja hari ini kita ngerekamnya hari Selasa gitu kan Iya. ya. Jadi pokoknya Selasa tuh yang paling fleksibel lah buat kita berdua gitu. Jadi biasanya hari Selasa, dan bagi waktunya sih ya apa ya, kayak Pokoknya kita ini sih nanya lagi kosong atau enggak, kalau misalnya emang lagi ada kerkol atau lagi ada tugas gitu ya kita bakal mengutamakan tugas itu sih ya kan. Ya benar sih. Jadi kayak kalau tugas pribadi gitu ya, kalau aku biasanya tugas pribadi kan emang nggak pernah ngerjain deadline yang deket-deket gitu kan. Iya. Jadi pasti setidaknya seminggu sebelumnya aku udah ngerjain, jadi itu bisa aku agak postpone dikit gitu kan. Jadi kayak ya udah podcast dulu. Tapi kalau misalkan kerkol yang emang karena kebutuhan kelompok gitu kan, nggak bisa mengandalkan diriku sendiri aja, maksudnya nggak usah gitu, ntar aja gimana. Jadi itu pasti aku kerkol dulu. Tapi kalau misalkan nggak ada kerkol, cuma tugas individu aja, ya udah podcast dulu aja gitu sih. Iya, dari aku. Ya sama sih sebenarnya. Pokoknya jawaban Michelle adalah jawaban saya juga ya. Iya, benar banget. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Harapan buat podcast kalian apa nih ke depannya? Harapannya untuk ASKR. Kalau dari aku, saya berharap semoga ASKR semakin jaya. Bener banget, karena kan ASKR tuh ini kita punya slogan gitu kan. Iya, kita punya apa tuh ya? ASKR jaya. Ya, jadi intinya ya pastinya kita pengen ya makin apa ya, makin banyak membantu orang gitu kali ya, memberi informasi, terus abis itu juga jadi hiburan juga gitu kan, tapi jangan diketawain juga gitu ya. Jadi memberi hiburan tapi jangan jadi bahan tawaan gitu kan, kasihan banget kitanya gitu. Jadi ya harapannya ya makin baik lagi gitu ya. Makin banyak yang mendengar gitu. Terus juga bisa improve mungkin kayak kualitas suaranya gitu, atau mungkin materi-materi yang kita sampaikan gitu ya. Jadi overall kita pengen ya kedepannya pengen lebih baik lagi gitu deh. Yap. Ya pokoknya kita berharap yang terbaik aja untuk podcast kita. Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian termasuk orang yang susah percaya sama orang lain nggak? Coba nih dari Michelle dulu. Kamu susah nggak dipercaya sama orang lain? Dulu tuh aku enggak kayak dulu malah kayaknya aku ngerasa aku percaya sama orang tuh gampang banget, kayak ya udah gitu percaya aja gitu kan. Tetapi sekarang nih ya kayaknya semenjak probably 2 tahun yang lalu gitu ya, semenjak 2 tahun yang lalu jadinya jadi susah banget percaya sama orang gitu. Sebenarnya bukan susah percaya sama orang sih, tapi kesannya jadi malah kayak nettingan gitu loh, karena terlalu berhati-hati gitu kan. Kayak kita tuh pengen berhati-hati sama orang, takut ntar orangnya tuh ngebohongin kita atau gimana gitu kan. Tapi takut juga jatuhnya jadi kita terlalu netting sama orang gitu. Nah, aku ngerasa kayak gitu kan. Aku berhati-hati apalagi kalau misalkan orang baru gitu kan. Kayak misalnya nih teman-teman kuliahku nih, bukan mau ini ya udah karena kita baru kenal gitu kan, dan bahkan masih banyak yang aku belum kenal juga, pastinya kita berhati-hati dong gitu kan. Kita nggak langsung 100% percaya sama orang itu gitu kan. Nah, bahkan sama orang yang lama pun juga nggak 100% langsung percaya gitu kan. Jadi susah percaya sebenarnya. Kalau kepercayaan itu kan kayak dibangun gitu ya. Jadi menurut aku bukan susah percaya sih, tapi lebih kayak agak ekstra berhati-hati banget gitu kalau aku. Gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak beda jauh sih sama Michelle. Dulu tuh aku percaya sama orang mah percaya aja gitu, langsung aja gitu percaya sampai dibego-begoin ya kali. Tapi ada melalui kejadian gitu ya kan, terus dari situ aku langsung ngerasa wah ternyata emang
nggak semua orang bisa dipercaya gitu, bahkan orang terdekat pun nggak bisa kita percaya 100% gitu, karena orang yang paling dekat sama kita bisa aja itu yang musuh kita dari belakang, yang ngasih serem. Tapi seru sih ya, pokoknya setelah ada kejadian lah, Michelle juga tau lah ya, jadi aku jadi susah percaya sama orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong gitu, aku nggak langsung percaya ya. Sebenarnya bukannya mau bilang dia bohong atau apa ya, tapi lebih ke berhati-hati aja sih, bener-bener pengen nyari sampai ke akar-akarnya gitu, bener nggak sih, ini valid nggak sih yang dia omongin gitu. Bener banget. Kalau dibilang susah percaya sama orang lain iya atau enggak, jawabannya iya, tapi lebih ke berhati-hati juga ya, begitulah ya pokoknya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana untuk menyikapi orang yang udah dikasih effort lebih tapi malah disia-siain? Gimana nih? Ini mungkin orang-orang yang masih lupa caranya untuk berterima kasih kali ya, karena udah dipertemukan dengan orang yang apa ya, yang udah menyayanginya gitu, terus malah disia-siain. Nah, kalau menurut kamu gimana, Shell, cara menanggapi, cara menyikapi orang-orang yang seperti itu? Agak kasihan juga ya sebenarnya buat orang-orang yang udah ngasih effort yang lebih gitu kan, terus tapi ujung-ujungnya malah disia-siain juga gitu. Ya pertama gini sih, aku mau ngomong aja, kalau misalkan inget gitu ya, kita ngasih effort ke orang itu bukan untuk merubah seseorang gitu ya, tapi untuk melengkapi seseorang, karena percuma kan merubah orang yang nggak mau berubah gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tujuannya untuk merubah, ya itu salah di kita ya gitu, karena ya kita nggak mau merubah orang tapi untuk melengkapi seseorang gitu kan. Nah, kalau misalkan nih kita emang udah ikhlas gitu ya, udah tulus gitu ngasih effort yang emang mau melengkapi orang ini, bikin orang ini senang dan lain sebagainya, tapi dianya malah nyanyiain gitu ya, ya sakit hati sih iya ya pastinya ya, kayak aduh udah gue kasih ini, gue kasih itu, gue udah mengorbankan ini itu, tapi dianya masih misalkan masih milih orang lain gitu kan. Jadi apa ini curhat? Enggak curhat sih, cuman meminta maaf aja buat orang-orang yang tersindir ya, yang denger episode ini gitu ya. Secara halus sih ya. Ya jadi sakit hati iya pasti, tapi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan ya letting go gitu, melepaskan aja gitu, karena ya percuma juga gitu kan kita memperjuangkan seseorang yang nggak mau diperjuangin, memperjuangkan seseorang yang nggak mau sama-sama berjuang gitu. Dan anggap aja gitu ya, effort yang kemarin udah kita kasih itu kayak sedekah lah buat tuh orang gitu ya. Kayak mau sedekah buat tuh orang ya, mungkin pada saatnya nanti dia bakal sadar kalau oh ternyata orang itu sebesar itu loh effortnya buat gue, tapi gue nggak bisa ngeliat itu waktu itu gitu. Jadi ya doakan saja yang terbaik gitu ya, yang pasti tuh ya jangan dendam gitu, jangan dendam karena itu bakalan apa ya, itu bakalan jadi beban di diri kamu sendiri gitu loh. Dan ini emang dari experience aku pribadi gitu ya, karena dendam sama orang itu nggak ada keuntungannya gitu, yang ada tuh malah aku kepikiran terus akhirnya malah jadi beban gitu loh, kayak rasanya tuh kayak ada rasa benci gitu kan di dalam hati kita, terus yang kita nggak ngerti gitu, maksudnya nggak tahu harus kayak gimana sama rasa benci itu gitu, nggak bisa dilupain, nggak bisa dihilangin gitu kan. Jadi satu-satunya cara ya memaafkan secara perlahan gitu, karena aku yakin memaafkan itu kan nggak bisa langsung saat itu juga udah kita maafin gitu kan, apalagi ngelupain masalahnya gitu, kita nggak bakal lupa sama masalahnya, tapi memaafkan secara perlahan. Dan ya udah, yang lalu yang udah kita kasih effortnya itu jangan disesalkan gitu, anggap aja itu sebagai sedekah buat dia gitu ya. Kalau misalnya dari aku sih ya, untuk menyikapinya sih maafkan, ikhlaskan, ampuni, dan kasihi. Karena kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita ya. Terus kita juga diajarkan untuk mengampuni sesama ya. Terus jangan, buat kamu yang nanya nih, mungkin kamu pengalaman ya, ini pengalaman pribadi, tapi aku mau kasih tahu, jangan berhenti jadi orang baik, jangan berhenti jadi orang yang
emang sih kita nggak harus memenuhi ekspektasi orang lain, tapi setidaknya apa ya pokoknya jangan berhenti jadi orang baik lah gitu. Terus aku ini pernah ngeliat orang bilang kayak gini, kalau misalnya kita berbuat baik sama orang itu jangan diingat-ingat, karena kalau suatu saat orang itu nggak berbuat baik sama kita malah sakit hati karena kita tuh mikir gue udah baik sama dia tapi dia nggak baik sama gue gitu. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik sama orang, ya udah gitu, berbuat baik terus ya udah gitu, nggak usah diingat-ingat, terus nggak usah mengharapkan dia juga akan berbuat baik sama kita gitu loh. Karena ya pokoknya semua ada balasan yang akan kita terima itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ya pokoknya jangan berhenti jadi orang baik, udah gitu lah intinya itu. Iya benar banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Michelle sama Saina, seberapa penting sih bersyukur? Seberapa pentingkah bersyukur? Coba Michelle dijawab ini pertanyaan ini. Aduh, sangat amat penting ya, sangat penting. Karena belakangan ini kan aku sama Saina tuh lagi cerita-cerita gitu ya, dan ini ada kaitannya juga soal tentang bersyukur gitu. Dan aku ngomong juga ke Saina kalau aku baru sadar ternyata bersyukur itu sangat amat penting gitu kan. Karena gini, biasanya ya kalau misalkan kita lagi menemukan suatu masalah dalam hidup kita gitu, itu kita selalu lupa untuk bersyukur sama hal itu gitu, sama apa yang lagi kita hadapi saat itu gitu. Karena kita ngerasa gini, kok gue dikasih masalah sih gitu kan. Apalagi ya kalau misalkan ada orang yang udah ngomong, kan gue udah sering berdoa, kan gue udah sering ke gereja gitu, kan gue udah kerja keras ini itu gitu. Ya itu bahaya banget ya guys, karena secara tidak langsung gitu ya kita menyalahkan Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan, kenapa sih kok aku dikasih masalah, dikasih beban gitu kan, padahal aku kan lagi, misalkan aku udah ada beban ini, udah punya masalah ini, kok dikasih lagi gitu kan. Nah aku pernah ngerasa kayak gitu kan, kenapa sih aku udah ada ini dikasih lagi gitu kan, orang belum selesai yang satu udah dikasih lagi gitu. Cuman lama-lama aku jadi sadar kalau misalkan ternyata masalah yang dikasih itu ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu loh guys gitu. Dan kayak bersyukur itu tuh untuk semua hal gitu ya, mau hal baik mau hal buruk gitu. Karena ya ini yang sering aku bilang gitu ya, yin yang gitu, di setiap kebaikan ada keburukan, di setiap keburukan ada kebaikan gitu. Misalnya nih ya, di setiap kebaikan itu pasti ada keburukan. Misalnya kayak kita baik sama orang nih, terlalu baik sama orang itu kan sebenarnya sesuatu yang baik tapi juga buruk juga nggak sih, karena terlalu gitu kan. Dan ini berhubungan sama tadi Saina bilang gitu, kalau misalkan kita mengingat-ingat kebaikan kita, ya nanti kecewa gitu kalau misalkan orang itu nggak membalikan kebaikannya gitu kan. Nah dari situ keburukannya kita jadi kayak mengharapkan imbalan gitu kan, kayak mengharapkan kayak aduh ntar kalau misalkan gue udah kayak gini berarti harusnya ntar dia juga baik sama gue nih gitu kan. Padahal kan nggak setiap saat kayak gitu kan, nggak selalu kita baik sama orang itu juga akan mengembalikan baiknya ke kita gitu. Nah sama aja kayak misalkan di situasi yang buruk gitu, misalkan kita lagi ada masalah gitu kan, dan ya siapa sih orang yang mau dapat masalah gitu kan, pastinya nggak mau dong gitu kan. Tapi bisa aja karena ada masalah itu kamu jadi lebih deket ya keluarga kamu, atau jadi lebih deket ke sahabat kamu, ke teman-teman yang lain gitu kan, mungkin karena sering cerita, sering nanya pendapat dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus ngelihat segala sesuatu tuh dari dua sisi gitu, karena pasti ada baiknya, ada buruknya, dan kalau kita bisa mensyukuri segala hal itu, pasti hidup kita bakalan enak-enak aja gitu. Enak itu dalam tanda kutip, ya kita nggak perlu terlalu khawatir gitu ya, kepikiran aduh gue mau gimana nih sama hidup gue, aduh gue mau kemana nih, mau ngapain gitu, aduh kenapa sih masalahnya ini, solusinya apa dan lain sebagainya gitu kan. Dan akhirnya jadi stres sendiri gitu kan, karena kita lalu memikirkan jalan keluarnya harus kayak gimana, tapi kita nggak menikmati prosesnya gitu loh. Kita nggak bersyukur sama prosesnya gitu. Makanya menurut aku pribadi bersyukur itu sangat amat penting. Karena ntar kalau misalkan kalian nyadar gitu ya, ternyata dulu gue nggak bersyukur nih, aduh gue nyesel banget kalau dulu
ternyata misalkan hidup gue lebih enak, atau ternyata dulu gue masih punya dia gitu kan. Nah itu akhirnya nyesel sendiri gitu, kayak kalian jadi ngerasa aduh gue kurang bersyukur nih gitu. Dan tapi kalau misalkan kalian emang ngerasain itu gitu, kayak aduh nyesel banget gue nggak bersyukur, itu jadiin pelajaran gitu buat kalian. Jangan malah kayak aduh Michelle nih bego banget sih itu, atau nyalahin diri kalian sendiri gitu. Tapi jadiin pelajaran gitu, kayak oke, berarti mulai saat ini gue harus bersyukur sama semua keadaan yang gue alamin gitu. Iya betul, ya udah sangat amat terjawab ya pertanyaan ini. Ya intinya kalau dari aku juga sama, bersyukur itu penting banget karena tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena kalau kalian nggak bersyukur, kalian bakal ngeluh. Kalau kalian ngeluh, nggak akan bikin kalian kaya, malah bikin kalian stres ya. Jadi mengeluh tidak akan bikin kalian kaya ya. Jadi bersyukur dalam segala situasi ya, begitu ya benar. Iya benar. Oke, selanjutnya, ada yang nanyain tentang tips nih, tips hubungan LDR versi kalian gimana? Ini kayaknya nanya lagi LDR ya? Iya nih, mungkin lagi mau LDR gitu ya, mungkin pacarnya mau kuliah keluar kota mungkin, jadi LDR gitu. Kamu sendiri pernah LDR nggak, Shell? Aku rasanya belum pernah ya, kayaknya belum pernah sih, apalagi pasti kayak LDR yang beda kota atau gimana gitu, kayaknya belum pernah sih. Ya sih, sama sih ya, paling LDR-nya ya LDR beda rumah ya. Yang penting jangan beda hati sih. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, tips and trick nih buat mereka yang sedang LDR apa nih? Simpelnya adalah sebenarnya nih tips yang mau aku kasih itu nggak hanya terbatas untuk yang lagi LDR-an aja gitu ya, atau yang lagi mau LDR gitu, tapi untuk semua hubungan gitu, bisa hubungan pacaran, hubungan keluarga, pertemanan dan sebagainya gitu ya. Ini udah aku sampein juga di episode apa ya, aku lupa. Kalau misalkan kunci dari hubungan yang kuat, fondasinya itu ada 3 gitu. Pertama itu komunikasi, kepercayaan, sama kejujuran gitu. Itu yang paling penting menurut aku. Dan ya pokoknya kalau ada komunikasi ya udah pasti tahu gitu kan, maksudnya apa sih yang lagi pacar gue rasain gitu kan, itu udah pasti gitu. Yang penting ada komunikasinya lancar, itu udah pasti lancar-lancar lah hubungannya gitu kan. Terus juga kejujuran sama kepercayaan itu kayak apa ya, kayak berdampingan gitu kan, saling connected, saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalkan kamu jujur, pasti kamu bakalan dipercaya gitu kan. Jadi makanya selalu jujur aja gitu ke pasangan kalian. Ada apaan, kalian lagi ngerasain apa, jujur aja gitu. Karena pasti ntar akan gampang seorang itu untuk percaya sama kalian. Tapi jangan dimainin juga kepercayaannya gitu ya. Kepercayaan itu mahal loh. Banget gitu. Kepercayaan, kesetiaan itu mahal banget kan. Jadi kalau misalnya kalian udah gain trust dari seseorang, jangan dimainin kepercayaan itu, tapi jadikan itu sebagai apa ya, sebagai jaminan gitu, kayak oke, berarti dia udah percaya sama gue, berarti gue harus bisa menjaga kepercayaan itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku nggak tahu ya, kalau aku tuh paling bingung gitu deh kalau misalnya ditanya tips and trick gitu, kok bisa sih Langgeng, tipsnya apa, terus tips buat yang lagi LDR dong. Jujur kalau aku pribadi aku nggak tahu ya, karena aku rasa sekalipun ada nih, sekalipun aku ngerasa aku punya tips and trick supaya bisa langgeng, terus aku kasih tahu ke kalian, terus kalian terapin, ini bukan mendoakan yang jelek ya, tapi itu tidak menjamin kalian akan langgeng gitu loh. Karena misalnya ada yang bilang, kayak misalnya tadi Michelle bilang, tips kalau mau langgeng itu ya jujur terus sama setia. Tapi kalau misalnya kalian udah jujur, itu tidak menutup kemungkinan kalian bakal dimanfaatin gitu loh, karena kalian ya disia-siain ya tadi ya kalau bilang ya. Jadi kalau dari aku sih jawabannya nggak ada ya. Pokoknya kalau misalnya emang pada dasarnya pasangan kalian setia, ya mau ada cobaan, mau ada gangguan dari pihak manapun ya dia akan tetap setia. Tapi kalau misalnya emang dari awal hatinya udah busuk, ya bunga bangkai kalau ditutupin kan baunya tetap kecium juga kan. Enggak sih, ini nggak nyambung sih ya pokoknya begitu. Pokoknya kalau misalnya pada dasarnya hatinya emang udah busuk ya, mau dia baik-baikin kamu, mau dia beliin kamu bunga, coklat dan lain sebagainya, kalau emang busuk ya busuk aja gitu deh pokoknya.
Ya karena ini kan juga tergantung orangnya ya. Maksudnya kita udah ngasih tips nih, ngasih sesuatu yang kayak ya tips itu kan berguna supaya dilakukan gitu ya, yang baik-baik itu dilakukan, itu kan sebagai preventif aja gitu kan, pencegahan supaya hal-hal buruk tuh nggak terjadi gitu. Tapi balik lagi ke kalian gitu, kalian itu orangnya kayak gimana, ngejalaninnya kayak gimana. Kalau aku udah ngasih tipsnya kayak oh ya harus komunikasi, ada kepercayaan, ada harus jujur dan lain sebagainya, tapi ternyata misalkan yang melakukan itu cuma satu orangnya doang, yang lainnya enggak, atau ternyata masih bisa apa ya, kayak dibalik itu bohong-bohong gitu ya, sama aja kan. Jadi ya itu harus kesadaran kalian masing-masing juga gitu. Iya betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Michelle. Boleh. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Udah mau masuk semester 3. Gimana nih kuliahnya? Wah, gimana tuh selain kuliahnya? Waduh. Ini udah mau memasuki tahun kedua ya, tahun kedua di kuliah nih. Gimana tuh? Kuliahnya sih puji Tuhan lancar-lancar aja ya. Kalau misalnya ditanya seneng kah, stres kah, sedih kah, suka, ya biasa aja sih. Aku nggak tahu mau bilang seneng ya seneng karena udah bisa melewati semester 1 sama semester 2 yang udah mau berakhir ini dengan baik, bisa dilewati dengan baik. Kalau dibilang stres ya enggak juga sih, karena apa ya emang begitu kan, kalau lu mau kuliah ya harus siap banyak tugas gitu ya, selama kita bisa memprioritaskan mana yang harus dikerjakan duluan, terus selama kita bisa membagi waktu gitu sih ya nggak bakal stres. Jadi ya kuliahnya lancar, dah gitu aja. Kalau misalnya dari Michelle gimana nih, anak psikologi kan tugasnya lebih wow lagi nih biasanya. Aku pas baca pertanyaan ini gitu ya, rasanya udah pengen ketawa-ketawa sendiri gitu, karena kalau ditanya gimana nih kuliahnya, waduh. Kalau ngomong sama orang oke gitu ya, di dalamnya udah wah gue mau gila nih gitu. Karena ya sebenarnya kayak tadi Saina bilang gitu ya kan kita udah komitmen ya, mau kuliah ya harus terima gitu kan. Susah senangnya, berat enggaknya sama tugas atau kuis atau hal-hal yang lain berhubungan sama kuliah gitu kan. Jadi ya yang mau aku bilang adalah sejauh ini ya di tahun pertama kuliah ini tuh udah kerasa beratnya gitu ya, udah kerasa stresnya, udah nggak tahu ya, karena kan jurusan yang kita ambil beda ya, fakultas yang kita ambil beda, jadi pastinya kan ya itu dia beda juga gitu kan yang kita rasain gitu. Nah kalau dari aku udah stres banget gitu, udah ya ampun kok bisa ya kayak begini hidup gue gitu. karena apa ya, baru dapet satu tugas udah ada 5 lagi yang menunggu gitu kan. Terus habis itu ini belakangan ini lagi banyak banget makalah, dan makalahnya itu nggak habis-habis guys. jadi makalahnya itu kayaknya total makalahnya nih ya dari seminggu ini pun udah ada 5 makalah yang harus aku selesai, dan itu deadline-nya itu pas banget itu 1 hari 1 makalah. Iya kan, tapi masalahnya enak kalau bisa kayak gitu, tapi enggak gitu, karena kalau mungkin ya kalau kita masih SMA bisa gitu kan langsung nyelesain 1 hari itu doang gitu. Tapi kalau kuliah nggak bisa, karena kita harus banyak banget baca referensi, baca jurnal. Iya bener-bener jurnal. Kenapa ya sumbernya tuh diharuskan dari jurnal ya? Ya ampun, aku capek banget. Capek bikin makalah itu bukan capek ngetik atau nyari kata-katanya guys, nyari jurnalnya, nyari sumbernya tuh harus kredibel lah, harusnya kayak begitu, harusnya kayak gini. Apalagi apa sih tadi aku mau apa ayo ya, kalau makin semangatnya ya. Kalau di psikologi gitu ya, itu kita tuh dihantui gitu dengan si dosen tuh ngomong kayak, ya kalian itu kan peneliti gitu, harus kredibel dong infonya, harus begitu dong, begini dong gitu kan. Dan kita tuh juga punya kayak, dan pastinya sih semua fakultas gitu ada kayak lembaga-lembaganya sendiri gitu kan. Misalkan kayak
di aku ada lembaga psikologinya Indonesia tuh apa, misalkan HIMSI gitu. Terus kalau hukum tuh lembaga hukumnya apa aku nggak tahu ya, tapi pasti ada gitu kan, kayak lembaga-lembaga yang ngatur-ngatur ya gitu kan, pasti kan ada ya. Nah kalau dari aku sendiri ya di kampus aku kayak dia mengharuskan ngikutin dari Amerika gitu, dari APA, American Psychological Association gitu, harus mengikuti itu gitu. Kalau nggak mengikuti itu nggak boleh gitu kan. Jadi requirement-nya tuh banyak banget guys gitu. Nah cuman hal positif yang aku rasain gitu ya semenjak masuk kuliah itu, bahasa Inggris aku tuh terimprove banget gitu. Karena semua materi gitu ya, semua textbook itu dari pakai bahasa Inggris gitu. Aku nggak punya satu textbook pun yang bahasa Indonesia. Jadi bener-bener hal positifnya itu sih, bahasa Inggrisnya jadi bener-bener kelatih banget gitu. Jadi mungkin persiapan aja gitu ya, kalau misalnya kalian ada yang mau masuk psikologi gitu, jangan santai gitu ya dibilang oh nggak ada matematika gitu. Waduh. Kalau ada sama yang itu berlaku juga untuk hukum. Buat yang bilang mau masuk psikologi atau mau masuk hukum karena nggak ada matematika, kalian salah besar ya. Pokoknya jangan pernah memilih jurusan untuk menghindari matematika. Sangat tidak disarankan ya. Tidak bisa kawan, karena mungkin spoiler dikit itu kalau di psikologi bahas statistik gitu kan, dan itu gak statistik yang kayak model di SMA yang apa nyari rata-ratanya tuh tinggal jumlah datanya dibagi jumlah data semuanya dibagi banyaknya data gitu doang gitu, gak kayak gitu. Ada pakai itu, pakai ini, pakai statistik pakai tabel ini gitu, dan kurva ini kurva itu. Jadi mohon banget ya buat kalian yang mau masuk psikologi atau mau masuk hukum gitu ya, jangan sampai bilang oh iya gue masuk ini aja soalnya nggak ada matematika. Wah, kalian salah kawan. Ya itulah ringkasan sedikit ya tentang kuliah kita kayak gimana selama ya udah tahun pertama kuliah ini gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada yang nanya nih, kalian percaya reinkarnasi atau afterlife nggak? Wah, gimana tuh? Reinkarnasi atau afterlife? Kalau reinkarnasi sih, aku nggak tahu sih. Kayak mau bilang percaya atau nggak percaya ya nggak tahu ya, karena belum sejauh ini belum pernah ngelihat. Bukan ngeliat sih, nggak harus ngeliat sih. Sebenarnya kalau misalnya kita ya Tuhan aja nggak kelihatan, tapi kita bisa percaya kan. Benar. Ya kalau reinkarnasi sih, nggak tahu ya, aku rada kurang percaya sih sama reinkarnasi. Ya sebenarnya ada kemungkinan sih, bisa aja kita nanti setelah kita meninggal nanti kita hidup lagi, tapi bukan menjadi Saina, bukan menjadi Misha, bisa aja kita menjadi siapa gitu kan. Cuman ya karena aku belum pernah, jadi ya aku nggak tahu. Iya benar. Cuman lebih condong ke nggak percaya sih. Dan tanpa afterlife, maksudnya kalau afterlife itu maksudnya habis kita meninggal terus nanti kita bakal ada kehidupan baru lagi gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya hampir mirip kayak reinkarnasi sih ya. Mirip-mirip gitulah. Ya kalau reinkarnasi kan lahir kembali tapi belum tentu jadi kita kan. Iya. Sebenarnya mirip juga sih. Ya kalau afterlife ya bisa aja ada kehidupan setelah kita meninggal tapi bukan di bumi gitu kan, di surga. Iya, misalnya gitu kayak ya, kayak sama surga, neraka dan lain sebagainya gitulah ya. Kalau itu aku percaya sih. Jadi ya saya percaya afterlife sih, rada-rada nggak percaya reinkarnasi ya. Gimana? Ya begitu lah ya. Kalau misalnya kamu percaya nggak? Sebenarnya jawaban aku juga aku nggak tahu percaya apa enggak gitu ya, karena yang namanya hidup aja itu misteri gitu kan. Kita nggak tahu gitu, kita manusia sepinter-pinternya manusia gitu ya, banyak banget hal yang mereka tuh belum tahu gitu, dan mungkin nggak akan pernah tahu gitu kan. Jadi kalau tanya percaya atau enggak aku nggak tahu, tapi ya aku punya, dulu tuh aku sering banget mikir gitu, aku jadi kayak punya konspirasi gitu, teori-teori gitu, asik. Aku pernah mikir gini, kayak bisa aja gitu ada reinkarnasi. Aku dulu pernah ngomong ini juga ke keluarga aku gitu, kayak
aku mikirnya bisa aja kayak tadi kamu bilang juga, kita terlahir kembali tapi bukan sebagai aku, bukan sebagai Michelle, dan Saina bukan sebagai Saina gitu. Bisa aja sebagai orang lain, dan keluarga kita juga bukan keluarga kita yang sekarang gitu, bisa aja yang lain gitu kan. Dan peran kita di masyarakat bukan misalkan beda gitu. Misalkan bisa aja aku di kehidupan yang lain itu aku tuh artis gitu. Jadi bisa aja gitu kan. Gitu. Nah, makanya aku pernah mikir kayak gitu, dan mungkin aja gitu ya kita ngelihat film-film superhero gitu, terus kita bilang oh itu mah fictional gitu, nggak ada gitu kan. Tapi bisa aja gitu ya di kehidupan selanjutnya atau di kehidupan yang lain gitu kan ada beneran ada superhero gitu ya. Ini berasa Doctor Strange gitu ya. Iya, baru aku bilang gitu ya. Baru aku bilang mungkin di dunia, di bumi ini kita meninggal tapi kita hidup lagi di universe lain gitu, terus kita jadi pahlawan kayak jadi presidennya. Iya benar. Aku dulu pernah mikir kayak gitu kan. Jadi mungkin aja itu possible, tapi ya again aku nggak bisa ngomong percaya atau enggak karena aku nggak tahu gitu ya. Dan kalau afterlife gitu kayak kehidupan setelah ini mungkin ada heaven atau hell gitu, aku bisa bilang percaya karena maksudnya karena aku orang beriman, jadi pastinya aku percaya gitu kan. Dan kayak kita percaya aja kalau misalkan setelah kita mati nanti tuh ya akan ada hidup yang lebih baik menanti kita bersama Tuhan gitu kan. Amin. Jadi ya kalau afterlife kayak ngomongin surga gitu ya aku bisa dibilang percaya. Tapi kalau reinkarnasi atau kehidupan yang lain atau terlahir kembali itu bukannya nggak percaya atau gimana, tapi masih belum tahu. Nggak tahu ya, masih abu-abu. Nggak tahu gitu, cuman kita punya konspirasi sendiri, punya teori sendiri. Cuman itu kan juga kalau bahasa penelitiannya tuh itu baru hipotesis doang gitu kan ya, belum dibuktikan gitu kan. Jadi ntar kita buktikan sendiri hipotesisnya guys gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngadepin temen yang TKB? Aduh, TKB. Kamu pernah punya temen yang TKB nggak? Pernah sih. Nggak, kalau misalnya temen harusnya ya, kalau menurut aku kalau misalnya kita temen sama dia terus dia butuh bantuan kita ya harusnya kita nggak masalah dong untuk membantu temen kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak temenan sama dia tapi dia tiba-tiba datang terus langsung hilang gitu sih ya, bukan hilang sih, lebih ke datang kalau butuh sih. Jadi aku nggak bilang temen ya temen, nggak sih, bukan temen, nggak, dia bukan temen gue. Ya pokoknya orang yang datang kalau butuh doang itu pernah aku ketemu, tapi dulu pas SMA. Sekarang mah udah nggak ada. Udah nggak ada, maksudnya udah dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Kamu pernah nggak? Pernah nggak ya? Karena aku tiba-tiba jadi kepikiran sih karena kamu ngomong kayak gitu, karena bener juga gitu ya, kalau udah namanya temen ya dibilangnya bukan TKB juga gitu kan, karena ya udah temen gitu kan, pastinya kalau butuh bantuan ya ke temennya dong, ke kita, iya kan, gitu kan. Tapi lebih kayak orang yang kita kenal doang gitu. Terus yang nggak deket kali ya gitu ya, maksudnya yang nggak, kita nggak bilang temen juga sih, lebih kayak biasanya gini, kayak kalau di luar negeri gitu ya ngomong bisa ngebedain teman kerja sama rekan kerja gitu. Kayak teman kerja kan temen gitu ya, temen yang misalnya kita bisa hangout bareng atau gimana gitu. Tapi beda lagi sama rekan kerja atau partner kerja gitu. Kayak lebih ya udah hubungan kita cuma ada di kantor aja sebagai partner gitu untuk ngebahas kerjaan. Setelah itu ya nggak ada hubungan apa-apa lagi. Nah kalau kayak gitu terus tiba-tiba dia datang ke kita untuk ngapain, butuh bantuan doang habis itu hilang lagi, itu bisa dibilang TKB gitu kan. Jadi ya mungkin gitu ya. Tapi kalau aku kayaknya aku nggak pernah di TKB-in kali ya, karena ya kalau berdasarkan dari yang tadi kita bilang rasanya ya kalau udah temen ya kenapa enggak datang ke kita untuk bantuan gitu kan. Nah cuman diranya nih cara ngadepinnya gimana ya? Ya mungkin ada yang ngerasa kayak gini gitu kali ya. Jadi ya gimana nih menurut kamu cara ngadepinnya? Kalau menurut aku sih 2022 jadi orang yang nggak enakan. Jadi orang yang salah ya? 2022 iya salah guys. 2022 harus jadi orang yang apa ya? Bukan nggak enakan sih.
stop jadi orang yang gak enakan. Iya benar itu dia. 2022 stop jadi orang yang gak enakan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini orang kok datang ke gue cuma pas butuh doang, padahal temen juga enggak, ya bilang aja. Kita tuh bukan temen, jadi tolong ya jangan datang ke gue saat butuh doang. Ya mungkin memang gue bisa membantu lo gitu ya, terus lo juga percaya kalau gue bisa bantu lo, tapi ya setelah gue bantuin ya ada etikanya gitu loh. Misalnya ya jangan berterima kasih kah atau apa gitu. Ini bukannya gila hormat, cuman ya tahu etika aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita udah minta tolong sama orang yang kalau misalnya kita udah minta tolong sama orang yang kita nggak deket, terus habis dia tolongin kita langsung ngilang gitu aja gitu kan, orang juga jadi males ya nolongin kita ya. Jadi lebih tahu beretika aja sih. Jadi kalau misalnya memang kalian ketemu orang yang seperti itu, atau ya kalau misalnya kalian di TKB-in terus kalian ngerasa nggak nyaman, ya kalian bilang aja gitu. Ya setidaknya biar mereka tahu lah gitu sih kalau menurut aku ya. Iya bener-bener. Dan apa ya, kayak kalau dari aku sih gini sih, kalau misalkan bantuan yang dia minta gitu ya, itu nggak memberatkan kalian gitu ya, dan kalian ngerasa ya udah kalau kayak gitu doang mah nggak apa-apa, ya udah bantuin aja gitu, karena ya apa salahnya juga sih membantu gitu kan. Jadi ya udah bantuin aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan requestnya dia ini udah memberatkan kalian banget gitu loh, dan konteksnya pun kita nggak deket gitu ya, nggak temenan gitu kan, jadi ya kenapa nggak lu minta sama temen lu yang lebih deket aja gitu kan. Dan apa ya, kayak tadi kayak Saina bilang gitu, ada etikanya juga gitu loh. Kita kan hidup di bumi ini, ada banyak aturan-aturan yang harus kita ikutin gitu kan. Dan etika itu kan seperti kayak apa ya, aturan yang nggak tertulis tapi kita udah tahu gitu kan, udah tertanam di diri kita gitu. Dan kalian tahu lah etikanya kayak gimana. Jadi misalkan nih kalian, mungkin buat kalian yang pernah TKB-in orang lain gitu ya, kalian ini sih at least gitu ya bilang makasih ke orang itu gitu ya. Itu paling the very least banget gitu ya, bilang makasih gitu. Dan kalau bisa jangan ngilang gitu aja gitu ya. Terus habis itu muncul lagi gitu, entah dari peradaban yang mana dia muncul lagi gitu. Tolong bantuin gue ini dong, terus tiba-tiba hilang lagi gitu. Itu kan sangat tidak etis sekali gitu ya. Jadi ya menurut aku gini, mendingan kalian mencoba untuk menjadi temannya dia gitu. Jadi emang sih jadinya maksudnya jadi agak jelek gitu ya, karena di temen cuma karena dia ada sesuatu yang mau dibutuhin gitu. Tapi setidaknya kamu menambah relasi kan, menambah terus, pertemanan juga gitu. Apa namanya, simbiosis mutualisme jadinya. Dan sama-sama menguntungkan juga gitu. Kamu butuh sesuatu dari dia, dan kamu juga harus siap gitu loh untuk memberikan sesuatu ke dia gitu, memberikan bantuan gitu kan. Karena ya yang namanya hubungan manusia itu, relasi itu kan hubungan timbal balik ya gitu. Jadi nggak bisa kamu maunya diberi aja tapi kamu nggak mau memberi gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke kesadaran masing-masing orang aja gitu ya. Semoga nih kalian semua yang lagi dengerin episode ini gitu ya, kalian tersadarkan gitu kalau gimana sih cara untuk berinteraksi dengan orang tuh yang etis tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan datang kalau ada butuhnya aja gitu ya. Ya, begitu deh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini lucu banget sih pertanyaannya sih. Apa tuh? Katanya gini, kalau lagi nonton film setan sama pacar, terus pacarnya ditabok karena kaget, itu gimana ya? Kalau saya tabok balik. Iya ya, ditabok gitu ya, ampun. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya kaget gitu ya, kagetnya nabok gitu ya. Berarti ini kemungkinan besar ini yang ngasih pertanyaan cowok, karena biasanya yang suka nabok cewek. Iya bener banget. Jadi ya gimana ya, tabok balik. Tabok balik sih, jangan mau kalah. Iya, jadi kalau dia nabok, tabok lagi gitu, dia nabok lagi, tabok lagi gitu kan. Ya sekarang milih aja sih, mendingan dia nabok apa dia pingsan gitu. Kalau aku sih mendingan pingsan aja kali ya, terus tinggalin gitu ya. Aduh jahat banget. Pura-pura nggak kenal. Siapa ya, gue nggak tahu. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Pertanyaannya adalah, kalian punya nggak cita-cita yang terpendam? Cita-cita yang terpendam. Kayak mana tuh?
Mungkin lebih kayak ini kali ya, kita mungkin dulu pernah punya cita-cita yang kayak aduh kita pengen banget tapi nggak bisa gitu. Iya, karena beberapa hal apa gimana. Ada dong. Yang pertama dokter hewan. Terus yang kedua tentara. ini aku waktu saya cerita gitu ya pengen jadi tentara tuh kaget gitu kan. Serius. Iya, waktu itu kita dicerita. Ini cerita di ada juga nggak sih di episode yang cita-cita ya kalau nggak salah ya? Kayaknya ya. Iya, pertama kan dokter hewan itu dulu pas SD ya. Pas SD kan kalau ditanya cita-cita kan masih nggak kepikiran yang lain-lain gitu kan, karena cuma tahu dokter, polisi, pilot gitu kan. Guru. Ya guru. Terus akhirnya aku kepikiran pengen jadi dokter hewan gitu kan. Terus udah deh jadi dari SD sampai SMP kelas berapa nggak tahu, aku lupa, jadi pengen dokter hewan terus kan. Ada yang aku ngerasa aku suka hewan, terus rasanya seru gitu ya kalau misalnya kerja periksain hewan-hewan gitu kan. Jadi siapa tahu bisa jadi dokter Dolittle gitu, bisa ngomong sama mereka. Itu seru banget sih. Iya kan, itu seru banget. Tapi habis itu pas kesini, pas udah mulai gede, udah mulai sadar gitu ya, pekerjaan-pekerjaan itu tuh untuk mencapainya tuh kayak gimana perjuangannya, itu langsung wah ini mah bukan gue banget. Iya benar banget. Nah terus abis itu tentara. Aku nggak tahu sih kenapa aku pengen jadi tentara. Itu lah kayak seru gitu sih. Bukan seru sih, lebih kayak wow gitu loh. Karena aku suka lihat di TikTok gitu atau di di TV gitu, tentara luar negeri atau tentara Indonesia yang perang gitu. Terus aku pakai tuh kayak keren gitu, woy, cool gitu loh. Jadi itu aku pengen gitu, apalagi kalau tentara cewek gitu kan, ibarat kata tuh fisiknya juga udah mirip gitu loh sama cowok, maksudnya latvisnya kan udah gila-gilaan gitu. Terus aku ngerasa kayak wah keren banget ya kalau misalnya gue jadi tentara. Tapi aku mikir gue juga takut kalau gue jadi tentara, gue perang gue mati duluan gitu. Ya udahlah, itu menjadi cita-cita terpendam saya sih. Kalau misalnya apa ya cita-cita terpendamnya? Wah banyak banget ya. Karena gini, pertama nih cita-cita umat SD ya, ini sejuta umat SD di dunia ini tuh dokter gitu kan. Tanya menjadi apa, jadi dokter gitu, dokter apa nggak tahu gitu, nggak ngerti kan ada dokter apa aja gitu anak SD. Terus alasannya gitu, kenapa mau jadi dokter, biar bisa nolong orang. Iya, apalagi saya pengen nolong orang gitu kan, dan itu apaan banget gitu ya, itu nggak jelas banget. Cuman kayaknya emang seluruh anak SD di dunia ini kalau tanya mau jadi apa, jadi dokter gitu kan. Nah itu jadi dokter pertama. Sebenarnya jadi dokter antara nggak kecapai sama kecapai juga sih, karena maksudnya kalau sekarang kan aku fakultasnya psikologi gitu ya, dan maksudnya kayak pengen jadi psikolog gitu ya, itu bukan dokter sih, cuman agak mirip-mirip kali ya, maksudnya serupa tapi tak sama. Dan aku juga belajar ada ranah kedokterannya juga gitu, jadi mempelajari juga. Jadi maksudnya ya emang bukan dokter title-nya, tapi setidaknya aku paham sedikit-sedikit lah soal dunia medis gitu ya. Dikit ya, tapi jangan ditanya ini, ntar kalau ditanyain soalnya gue kayak begini sakit apa, aduh gue gak tahu. Jadi jangan ditanyain gitu ya, tapi paham aja lah dikit gitu, sedikit banget gitu ya. Yang penting ada pahamnya. Bener banget. Nah terus pengen jadi ini bener-bener terpendam yang aku pengen banget sampai sekarang. Aku tahu nih. Kayaknya ya kamu tahu, ini ada lagi yang lain ini. Ini banyak ya. Ini tuh terpendam banget. Coba apa? Sebenarnya sekarang tuh masih pengen, cuman kayak aku udah udah gak ada harapan gitu. Aku pengen jadi aktor gitu. Oke, beda. Bener. Beda kan ya. Yang gitu ntar ya kita bahas. Oke, gitu ntar. Ya, aku pengen banget jadi aktor gitu kan ya. Dan motivasinya tuh sebenarnya pengen dipanggil sama Marvel gitu ya. jadi agak aduh gimana ya, nggak realistis banget. Real itu dong, tapi nggak menutup kemungkinan dong. Iya sih bener sih, nggak menutup kemungkinan gitu kan. Tapi gimana ya, kayak tapi aku pengen banget gitu menjadi aktor. Kalau aku pikir-pikir gitu ya, kayak karena rasanya aku pinter acting deh ya, tapi nanti bilang abis kayak gini pada ngomong wah jangan-jangan misalnya tukang bohong nih gitu ya. Jangan enggak guys, aku sama Michelle jago acting, kalian nggak tahu aja, kita sering acting di rumah. kita sering acting gitu kan. Jadi
ya maksudnya aku ngerasa kayak aku mampu gitu loh kalau acting, kayaknya acting gue bagus ya, pede banget. Iya, ekspresinya gitu ya, bisa ya. Iya, dapet gitu. Mau acting apa? Acting nangis bisa gitu kan. Jadi ya pokoknya itu kayak terpendam banget, dan kayak aku punya cita-cita kayak aduh pengen banget gitu ya nanti dipanggil sama Marvel terus jadi salah satu superhero-nya gitu ya. Kayak, superhero baru. Terus bisa jadi wah ya, pokoknya itu keren banget deh. Cuman ya nggak tahu lah ya gitu. Kalau kita bilang tadi keadaan reinkarnasi, semoga aja di kehidupan yang lain aku jadi aktor gitu ya. Ya, amin. Terus nah ini pasti yang Saina tahu nih, aku pengen jadi FBI. Nah ya ini yang aku tadi pikir. Nah aku tuh pengen banget jadi FBI gitu ya, jadi agen FBI gitu. Dulu tuh sebelum aku sebenarnya waktu aku lagi pilih-pilih kuliah gitu jurusan maksudnya ya, waktu masih SMA tuh selain psikologi tuh aku pengen ngambil kriminologi juga gitu kan. Nah cuman nggak jadi, nggak kesampean gitu ya, nggak keterima. Jadi nggak usah dibahas gitu ya, aduh parah banget nggak keterima gitu. Nah, jadi kenapa aku pengen jadi agen FBI gitu, karena sebenarnya awalnya dari hobi nonton gitu ya, nonton film-film atau series-series yang genrenya tuh crime gitu-gitu kan. Nah dari situ sering banget kan ya kalau kita ngeliat tuh yang di genrenya crime gitu pasti melibatkan polisi lah, atau FBI lah, atau CIA, atau Interpol, atau KGB dan lain sebagainya gitu kan. Banyak banget, dan di situ kayak ngerasa kok keren banget ya, aduh aku pengen banget gitu kan. Dan biasanya film-film kayak gitu kan kita kan kayak murder mystery gitu kan, kita harus nge-solve gitu siapa nih yang membunuh gitu misalkan. Dan itu aku ikutan juga gitu, kayak aduh siapa nih yang ngebunuh ya, senang banget gitu loh kalau misalkan wah bener nih gitu kan. Nah dari situ aku ngerasa aduh aku pengen jadi agen FBI deh. Nah cuman masalahnya adalah kayak agak mustahil gitu, karena kan jadi agen FBI itu dia harus berkebangsaan Amerika gitu kan, atau setidaknya punya darah Amerikanya lah gitu ya. Sedangkan ya saya nggak ada gitu. Kalau pindah ke warga negara bisa sih kalau pindah. Yaudah, pindah sana Syal, cepet pindah ke warga negara. Sayang banget gak sih kayak harus meninggalkan keluarga negara Indonesia tuh kayak ya ini gitu. Jiwa patriotismenya kuat banget nih. Iya karena ya bisa sih gitu kan pindah ke warga negaraan Amerika gitu, cuman tetap aja kayak udah jadi 2 kewarganegaraan aja. Iya, kita jadi 2 kewarganegaraan aja. Kamu nanti nikahnya sama orang Amerika aja biar bisa dapat kewarganegaraan Amerika dan Indonesia. Ya, tapi nggak ada darah Amerikanya, gimana dong? Ya udah itu ambil darah suamimu terus masukin ke darah. ya pokoknya gitu ya. Jadi pengen banget gitu loh jadi agen FBI gitu. Makanya sekarang aku ambil psikologi juga, jadi kayak agak ini sih agak kayak mengarah ke sana juga gitu loh. Jadi kayak sebenarnya bisa sih kayak misalkan ya aku kerja sama BIN gitu kan, Badan Intelijen Indonesia gitu ya kan. Nah dari situ si BIN ini kerja sama FBI gitu kan. Itu kan bisa aja gitu ya kayak gitu. Jadi saling kerja sama. Cuman tetap aja kan statusnya gue bukan di FBI gitu. Cuman siapa tahu dipromosiin ke FBI gitu kan. Nih, terus nih agen yang paling pintar di sini. Jalur khusus. Iya. Ya pokoknya intinya gitu, jadi agak panjang ya ngomongin FBI. Gak apa-apa lah, seru. Ya pokoknya gitu. Jadi kalau aku ya tadi yang paling pertama dokter, terus abis itu jadi aktor, terus jadi agen FBI. Kalau saya tadi dokter hewan, terus tentara gitu ya udah. Ya pokoknya ya mungkin aja yang terpendam itu mungkin ini kali ya hanya belum tercapai kali, bisa aja kan gitu ya kan, tidak. Tapi aku takut juga sih kalau misalnya keterima jadi tentara. Ya karena itu entar takut mati pas latihan fisik atau pas ke perang. Iya makanya aku tuh gini, aku suka mikir aduh aku nggak pengen misalkan nanti aku punya pacar atau punya suami gitu ya, aku nggak mau. Ya official kita pemikiran banget. Iya soalnya atau enggak ini pilot. Iya. Nggak, gini deh, gajinya emang gede ya, tapi nyawanya itu loh kan ngeri juga ya kalau misalnya ntar dapet kabar apa gimana, jadi serba salah gitu. Nggak sih, lebih ke nggak mau sih ya kalau misalnya memang Tuhan kasih jalan ya jalanin. Cuman kalau bisa ya Tuhan agak request dikit ya.
karena aku juga suka mikir gitu loh, apalagi di YouTube tuh aku suka nonton video yang kayak tentara tuh pulang Iya. gitu kan, ketemu anaknya Kasih gitu, surprise gitu kan. Iya, itu itu sedih deh, kayak, terharu. gitu. Dan itu kan maksudnya kayak kita jadi terharu gitu. So aku pikir kalau gimana kalau misalkan yang datang tuh jenderalnya, bosnya Iya. gitu ya, ngomong gitu. Aduh, sedih sekali. Iya, makanya jadi kayak ya aku takutnya gitu sih, takut nggak pulang gitu kan ya. Ya begitulah. Ya begitu. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir nih. Waduh, udah pertanyaan terakhir aja nih. Ya karena kita tuh dapat 500 pertanyaan gitu ya. Dan kayaknya agak kebanyakan gitu ya kalau 500 pertanyaan gitu. Jadi kita minimalisir. Kita ngambil sampelnya aja gitu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak ngerasa kalian tuh nggak produktif padahal sebenarnya di hari yang sama kita udah ngelakuin hal yang produktif? Nah, pernah nggak? Kayaknya nggak pernah dah. Itu kamu dulu. Kalau kamu pernah nggak? Kalau pernah terus kayak gimana? Siapa tahu nanti aku kayak gitu. Oke. Kalau aku pernah nggak ya? Sebenarnya kalau ngerasa nggak produktifnya pernah gitu kan. Tapi kalau misalkan aku ngerasa nggak produktif di hari yang sama aku sebenarnya udah produktif, kayaknya mungkin nggak, atau aku ya lupa kali ya, nggak tahu. Tapi aku pernah ngerasain ada satu hari di mana aku tuh kayak, aduh Shell, lu tuh gerak dong, lu nggak produktif banget sih, lu nggak ngerjain apa-apa hari ini gitu ya. Tapi maksudnya itu di hari-hari kuliah gitu ya. Tapi kalau misalkan libur ya udah gitu kan, emang lagi libur gitu kan. Kayak begitu. Ya, tapi misalkan di hari kuliah kalian tahu nih sebenarnya ada banyak tugas gitu kan, kalian bisa nyicil gitu misalnya, tapi kalian malah kayak udahlah ntar aja, tiduran dulu aja gitu, atau pokoknya menunda-nunda terus lah itu. Nah itu aku biasanya ngerasa kayak gitu, kayak ayo Shell, tadi katanya lo mau ngerjain ini, mau nyelesain ini, tapi nggak gerak-gerak sampai sekarang gitu kan. Pernah gitu ngerasa kayak gitu. Tapi kalau misalkan sehari itu udah produktif, kayaknya aku ngerasa produktif sih, karena lebih kayak apa ya, menghargai diri sendiri aja sih. Asik. Kalau aku nggak pernah. Mungkin pernah tapi nggak sadar. Tapi saya tuh orangnya produktif terus sih guys. Jadi masa sih? saya tuh salah satu orang yang paling rajin yang aku temuin. Aduh, malu. Karena dari SMA gitu ya, dari SMP, SMA pun gitu, kayak kerjain tugas tuh langsung gitu kan di hari itu juga kalau bisa gitu ya. Pokoknya sama Michelle juga orang kita kalau kerjain kisi-kisi dikasih hari itu pulang sekolah langsung kita Shell bagi 2 langsung kerjain. Padahal UASnya masih minggu depan. Iya, makanya jadi, tapi aku kayak gitu karena aku tertular sama Saina guys. Jadi awalnya aku nggak kayak gitu. Awalnya ya kalau aku mau aku lebih kayak nunda aja sih, antar dulu deh gitu kan. Nah, tapi semenjak lebih dekat lagi sama Saina ya, gitu ya, sekelas segala dan lain sebagainya, jadi bener-bener ketularan rajinnya gitu. Jadi saya harus berterima kasih banget ya sama Saina nih. Aduh, sama-sama loh. Sudah menularkan rajinnya gitu ya, karena pokoknya Saina tuh rajin banget sih guys. Pokoknya kita simbiosis mutualisme lah. Iyalah. Jadi kayak gitu. Jadi malu saya. Ya, begitulah ya. Jadi tapi ya yang mau aku sampai ini, kalian mungkin ada pernah dengar tentang toxic productivity gitu ya, atau ada yang udah pernah dengar atau ada yang belum gitu kan. Nah, jangan kalian tuh ngerasa kayak harus produktifnya itu tuh kayak terpaksa gitu loh. Jadi kayak aduh gue harus ngapain biar produktif gitu, padahal kalian gak suka sama kegiatan itu, atau kegiatan itu padahal gak penting sama sekali gitu. Jadi jangan sampai kalian hanya untuk judulnya produktif terus kalian ngelakuin hal yang kalian gak suka gitu. Jadi ya produktifnya itu emang karena ada tujuannya gitu loh, kayak ada tugas yang harus selesaiin, atau ada deadline yang udah deket, atau ya intinya ada tugas-tugas harus selesaiin aja lah gitu. Jadi jangan sampai produktifnya kalian itu cuman karena biar kalau orang tahu wah dia rajin anaknya gitu. Jangan kayak gitu doang gitu. Jadi bener-bener ada hasilnya lah gitu. Yep. Ya, jadi itulah pertanyaan dari pendengar-pendengar kita gitu ya, yang
lumayan banyak juga nih pertanyaan-pertanyaannya, jadi terima kasih banget buat pertanyaan kalian. Ntar nanya lagi ya guys. Iya, nanti kita akan buka sesi Q&A lagi ya, yang part 2. Enggak sih, bukan part 2, ini udah yang part kesekian ya. Iya, udah persekian. Ya pokoknya nanti kalau misalnya kita udah buka sesi Q&A lagi, kalian tanya lagi ya sebanyak-banyaknya. Karena kebetulan kita tuh seneng banget dikepoin, seneng banget ditanya-tanyain. Jadi kita bakal jawab ya. Bener. Oke deh, kalau begitu semoga pertanyaan kalian sudah terjawab ya sama kita. Maksudnya semoga jawaban kita tuh sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Semoga tapi kalau bisa misalnya memuaskan lah. Iya, itu dia. Tapi kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi kalian, ya udah, kita kan hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi kalian. Bener banget. Nah, tapi yang penting ya semoga memuaskan, itu tadi kata Michelle ya. Oke deh, kalau begitu seperti biasa ya di penghujung acara nih, aku sama Michelle nggak ada bosen-bosennya untuk ngingetin kalian supaya pantengin terus podcast ASKR. Ya buat kalian para pendengar lama pasti udah hafal banget lah ya kapan sih podcast ASKR upload. Tapi buat kalian para pendengar baru ya yang masih bertanya-tanya ini ya, kapan sih podcast ASKR tuh upload, hari apa aja, ya bakal dikasih tahu sama Michelle hari apa aja sih Michelle kita upload podcast. Jadi ya sekarang itu tuh upload itu seminggu 2 kali, setiap hari Jumat dan hari Minggu. Nah hari Jumat itu kita upload di jam 6 sore, dan hari Minggu kita upload di jam 8 pagi. Dicatat ya guys. Iya, betul banget. Jangan sampai ketinggalan karena kalian akan rugi banget kalau misalnya ketinggalan. Bener. Terus buat kalian yang punya saran, kritik, atau kalian mau mau request topik gitu ya, atau mungkin ada juga pengalaman yang mau kalian sharing, itu boleh banget. Kalian bisa langsung aja hubungi kita. Nah, caranya gampang banget. Kalian bisa menghubungi kita lewat media sosial yang akan disampaikan oleh Michelle. Oke. Jadi sosial media kita nih udah lumayan banyak gitu ya, jadi gampang banget buat kalian ngehubungin kita gitu. Kita punya Instagram, kita juga punya email, terus ada YouTube, Spotify, dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah kalau email tinggal tambahin aja deh tuh @gmail.com gitu. Jadi gampang banget buat kalian tuh berkomunikasi sama kita gitu. Iya, betul banget. Karena kita tahu hidup udah susah, jadi kita nggak mau bikin tambah susah, kita mau meringankan hidup kalian lah ya. Bener banget. Oke deh, kalau begitu terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini di sesi Q&A hari ini dari awal sampai akhir. Terus makasih juga buat Michelle yang udah menemani saya menjadi host pada hari ini. Sama. Dan kalau begitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.